Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke yang mudah-mudahan malam hari ini berbahagia dan sehat selalu, sehat walafiat jasmani maupun rohani. Oke, kembali lagi di channel Prasetyo Bayu Nugroho Official, dimana teman-teman semua mulai saat ini akan disajikan dengan video-video rekam layar, dimana teman-teman semua bisa menyaksikan beberapa tips dan trik untuk memulai sebuah aplikasi, memulai investasi, dan hal-hal baru yang lainnya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview terkait apa itu aplikasi OVO dan bagaimana cara investasi di aplikasi tersebut. Oke, baik teman-teman, ini ada beberapa aplikasi yang ada di handphone saya, di smartphone saya. Teman-teman pasti memiliki beberapa aplikasi yang sama dengan saya, tapi pada hari ini saya akan membuka aplikasi OVO teman-teman. Nah, ketika awal membuka aplikasi OVO, kita diharuskan untuk memasukkan security kode kita. Ketika kita lupa dengan security kode atau lupa dengan sandi, kunci keamanan, kode keamanan, teman-teman bisa klik di bagian atas ini yang warna biru. Kalau ingin pindah ke aplikasi, ingin pindah ke akun yang lain, ketika teman-teman memiliki 2 atau lebih akun OVO, bisa pindah akun dengan klik tombol yang di bawah ini warna biru. Oke, ini karena mau memasukkan kode, maka saya jeda dulu. Saya jeda sebentar. Oke, jadi begini teman-teman, ketika kita sudah masuk di aplikasi OVO, tampilan utamanya itu seperti ini. Di sini teman-teman semua bisa top up, transfer, tarik tunai, dan mengecek histori sejarah transaksi yang pernah teman-teman lakukan. Selain itu, teman-teman semua juga bisa mengisi pulsa, pakai data, tagihan listrik ataupun token listrik, dan juga pajak PBB. Selain itu ada U-Card, proteksi invest, deal, dan lain sebagainya. Di sini juga kan masih banyak komponen-komponen lainnya yang ada di OVO, dan juga berita-berita serta promo dan lain sebagainya, cashback dan lain sebagainya ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya memiliki saldo OVO Rp8.559, dimana saldo tersebut nantinya akan saya buatkan sebuah praktek bagaimana cara investasi di OVO dan aplikasi apa saja yang bekerja sama dengan OVO dalam dunia investasinya. Kalau di OVO itu istilahnya itu ada OVO Invest ya teman-teman ya. OVO Invest itu teman-teman bisa menginvestasikan beberapa uang, misalnya teman-teman nabung atau teman-teman mengumpulkan, menyisihkan uang, kemudian teman-teman investasikan dalam jangka waktu 1 hari, 2 hari, seminggu, 1 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Itu akan mengalami beberapa kali perubahan, entah itu sempat turun, sempat naik terus, atau turun terus, seperti itu teman-teman. Jadi kita coba klik dulu bagian investnya dulu, OVO Invest. Di sini teman-teman, sinyalnya loadingnya agak susah karena baru saja mati listrik di sini. Jadi di sini teman-teman, ketika kita klik tadi itu gambar invest tadi itu, maka kita akan berjumpa dengan portofolio.
di mana portofolio ini menunjukkan seberapa untung atau seberapa ruginya kita ketika kita sedang investasi di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan OVO tersebut. OVO ini maksudnya ya. Jadi di sini nih, tuh misalnya ada portofolio kamu bagian awal itu ya. Terus reksadana RP0, total keuntungan RP0, imbal hasil 0%. Nah, bagaimana sih cara kita mengisi ini investasi di OVO ini? Kita tinggal klik beli. Seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang bekerja sama dengan OVO Invest. Syariah Syailendra OVO, Manulife OVO Bareksa, Cipta OVO Equitas, Spring Investment Value Discovery kelas A, Bahana Mesh Syariah Fund kelas O. Jadi di sini ada tipe-tipenya juga. Tipenya itu ada reksadana, pasar uang, saham, dan pendapatan tetap. Teman-teman kalau belum tahu apa itu reksadana, apa itu pasar uang, apa itu saham dan pendapatan tetap, teman-teman harus subscribe channel YouTube saya. Karena di video selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 hal tersebut, apa yang membedakan antara pasar uang, antara reksadana, saham, dan juga pendapatan tetap. Jadi di sini, misal kita mau investasi di salah satu perusahaan yang bekerja sama dengan OVO Invest. Misal kita mau ini dulu. Nah, seperti ini. Ketika kita mau investasi, melakukan sebuah investasi itu, kita juga harus melihat historinya, melihat riwayatnya, melihat sejarahnya dari perusahaan tersebut dalam jangka waktu 1 tahun. Apakah perusahaan tersebut untung? Apakah perusahaan tersebut rugi? Atau rugi banyak, untung banyak, dan lain sebagainya. Di sini ada 4 tadi itu ya, 5 perusahaan yang bekerja sama dengan OVO Invest. Salah satunya adalah yang paling utama itu pertama ya, Syariah Syailendra OVO Bareksa Tunai Liquid. Ini merupakan sebuah reksadana pasar uang dalam jangka waktu 6 bulan mengalami keuntungan 2,20%. Sedangkan di yang lainnya itu ada 1,26, 34,97, 15,45 dan 3,13 untuk Bahana Mesh Syariah Fund kelas O. Nah, gimana sih caranya kita investasi di sini? Gampang banget teman-teman semua. Pokoknya nggak ada sulit-sulitnya. Simple. Kita tinggal klik aja salah satu yang mau diinvestasikan perusahaannya. Kita mau tanam modal itu di mana? Apa di yang pertama ini, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kita lihat dulu keuntungannya ini teman-teman. Dalam jangka waktu 6 bulan seperti ini. Seperti yang bisa teman-teman saksikan ini. Di sini juga ada NAB atau unit. NAB atau unit itu istilahnya teman-teman beli, misalnya teman-teman beli cireng, teman-teman, cireng ataupun cilok. Nah, misalnya teman-teman ngasih duit 5.000 ke tukang cireng atau tukang ciloknya, ngasih duit 5.000 nih, 5.000 dapat berapa unit bang? 5.000 dapat berapa unit mas? Atau mbak, atau bu, atau pak, atau bule, mbah, dan lain sebagainya. Bilanglah pedagang cireng atau somainya tadi itu, somai cireng, pokoknya itulah yang pedagang cirengnya itu, bilang, oh 5.000 dapat 10 unit atau 10 biji, seperti itu. Jadi unit sama biji itu bedanya tipis teman-teman. Kayak misalnya teman-teman juga beli sepeda motor itu entah itu secara cash atau angsuran atau kredit atau apalah. Nah teman-teman kan pasti ditanyain,
pas pertama kali mau masuk ke dealer itu. Apa keluhan Anda atau apa kebutuhan Anda, apa yang Anda inginkan di dealer kami. Nah, terus kitanya menjawab, saya ingin sepeda motor. Nah, dibalas lagi kan sama pemilik dealernya itu atau orang yang bekerja di dealer itu, mau berapa unit, mau berapa biji, mau berapa buah, seperti itu kan. Nah, jadi unit sama biji sama buah itu 11, 12, 13. Nah, udah nggak usah pakai lama ya, kita klik misalnya yang paling pertama aja atau yang Cipta OVO Ekuitas, karena disitu memang keuntungan dalam 1 tahun paling tertinggi ya teman-teman ya. Kita klik detail produk. Nah, di sini kan karena memang saya belum investasi di perusahaan ini, maka di sini tidak keluar jumlah investasinya atau unitnya juga pun nggak keluar. Nih, kita juga bisa lihat statistik grafik perjalanan perusahaan Cipta OVO Ekuitas ini dalam jangka waktu 3 tahun. Di sini ada 1 bulan. Kalau 1 bulan itu mengalami penurunan, teman-teman. Dari yang angka tertingginya itu 2.735 sampai ke 2.600-an sekian. Itu dalam jangka waktu 1 bulan. Kita lihat di sini dalam jangka waktu 3 bulan grafiknya naik turun teman-teman, seperti gunung atau gunung salju. 6 bulan, 1 tahun, 3 tahun. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri di aplikasi OVO-nya, bisa dicek sendiri, bisa dimulai sendiri dari teman-teman mau investasi berapa ribu di sini. Oke. Nah, di sini detail produk. Detail produk ini adalah perusahaan-perusahaan yang menyajikan ataupun memanajerkan, menjadi sebuah manajer dari perusahaan yang di atas ini. Di sini ada Cipta Dana dan juga Bank Danamon. Nah, tingkat resiko teman-teman bisa lihat di sini. Sorry agak bising soalnya ada motor lewat. Tingkat resiko di sini tinggi. Jadi teman-teman itu harus siap, harus bisa legowo menerima resiko apapun yang ada di dalam investasi ini. Jadi investasi ini enggak semata-mata teman-teman nabung, store modal ataupun menyisihkan uang di sini dan kemudian dalam jangka waktu 1 hari, wah mudah-mudahan naik nih berapa persen nih, dalam jangka waktu 2 hari berapa persen nih. Aduh, kalau sistemnya kayak gitu, prinsipnya teman-teman kayak gitu, itu salah teman-teman. Soalnya yang namanya invest itu adalah tabungan kita di jangka panjang, masa yang akan datang, masa yang belum pernah kita alami sebelumnya. Misal kita sekarang di umur 20 tahun, nah 10 tahunnya lagi itu kita mau jadi apa, up to you, terserah kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi investasi ini bisa kita gunakan ketika sewaktu-waktu kita membutuhkan uang dalam keadaan yang urgent, keadaan yang darurat. Kita bisa tiba-tiba ngambil dari sini, kita bisa narik dari sini, karena memang tidak ada batasan untuk menjual ataupun membeli berapa unit yang ada di aplikasi investasi ini. Jadi begitu teman-teman. Di sini minimal pembelian, ternyata minimal pembeliannya itu adalah 10.000 teman-teman. Jadi mohon maaf sekali karena saldo saya tadi sekitar 8.900-an ya, kurang 1.100 lagi mungkin agar mencapai angka 10.000, maka saya belum bisa membeli. Nah, biaya pembelian itu gratis teman-teman. Kan kadang teman-teman misal nih ya, melihat di salah satu platform aplikasi yang mana ketika teman-teman itu belinya itu di harga 1.000, tapi ketika dijual itu harganya cuma 750 atau bisa lebih kurang lagi. Nah, disitulah yang namanya ada dana pembelian teman-teman, atau biaya pembelian. Jadi teman-teman itu
ketika investasi di salah satu perusahaan seperti ini, misal di perusahaan A, teman-teman pertama kali beli itu harganya 10.000, kedua beli itu pas harganya lagi agak turun di harga 8.000 misalnya. Nanti di situ diambil rata-rata teman-teman diambil rata-ratanya berapa, 10 dan 8.000 tadi itu, misal rata-ratanya itu adalah 9.700 atau 9.500. Nah, dari situ teman-teman bisa melihat sedikit ada hal-hal yang menurut saya sih itu adalah ilmu-ilmu politik teman-teman. Jadi teman-teman beli di harganya pas mahal, pas mau beli lagi itu harganya berubah ke rata-rata atau bisa jadi lebih kecil. Emang bener, itu adalah tips dan trik, tapi itu kalau menurut saya sih ada unsur-unsur politiknya sedikit. Harusnya kan kalau misalnya seperti itu pas beli harga 10.000 ya